يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي درك قبل الفنا والهلاك يا الدنيا والدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما نرى ربنا سواك يا حسبنا ويا دولة الفداء ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك أن يقيم كي نستقيم على هداك القويم ونطيع المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بعد الفاتحة. نوينا تعلم التعليم والنفع والانتفاع إلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله جميع أصحابه وأزواجه وجميع درة ساداتنا على البعلبي وعسولهم وفروعهم أجمعين وخصيدا الحب عبد الله بن علي الحداد الحب علي بن أم العيد عبد الله بن نصر أسكاب والحب بكر بن اسماعيل الذي سلمى بنت حسن سيد الوالد حبي عبد الله بن أسكاب ومن عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا والدينا والديكم وعمواتنا وعمواتكم وعموات المسلمين أن الله يفتح لنا ولكم فتح العارفين وفقهنا وإياكم في الدين على هديه وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى في الدارين آمين. Masih halaman ke-25. Wa salatul jama'ati wa salatul janazati fardu kifayatin wal idani wal kusufani wal witru sunanun muakkadatun. Wa salatul jama'ati dan salat secara berjamaah wa salatul janazati dan salat jenazah fardu kifayatin itu hukumnya fardu kifayah. Wal idani dan idul fitri dan idul adha wal kusufani serta salat gerhana matahari dan bulan wal witru dan salat witir sunanun itu sunnah-sunnah
muakkadatun yang muakkad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad Sayyidina Ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kemarin sudah dibahas tentang sholat berjamaah, sholat nazah. Sekarang akan membahas tentang sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya adalah sunnah. Bukan saja sunnah, tapi paling afdolnya sholat sunnah. Paham ya? Jadi dikelompokno kabeh. Sholat witir, sholat duha, sholat kusuf, sholat sunnah itu semua. Yang paling afdol adalah sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Kenapa sholat Idul Adha dan Idul Fitri menjadi sholat paling afdol di antara sholat sunnah? Karena ada yang mengatakan wajib. Imam siapa yang mengatakan wajib? Yaitu Imam Abu Hanifah. Jadi yang madhabnya Imam Abu Hanifah, wajib sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Untuk sholat, mana yang paling afdol? Idul Adha atau Idul Fitri? Jadi ngeten nggih. Idul Adha, Idul Fitri afdol dua-duanya. Tapi ada yang lebih afdol. Idul Adha atau Idul Fitri, untuk sholatnya yang paling afdol Idul Adha dibandingkan Idul Fitri. Kenapa? Karena sholat Idul Adha ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Kautsar ayat kedua, fasalli li rabbika wanhar, dan sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah binatang kurban. Apa yang dimaksud sholat untuk Tuhanmu? Yaitu sholat Idul Adha. Karena kesunnahan untuk menyembelih kurban berada di dalam Idul Adha. Hukumnya sunnah. Paham nggih? Kapan waktunya sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Waktunya sholat Idul Fitri dan Idul Adha dari terbitnya matahari. Begitu terbit matahari, itu sudah masuk waktu untuk sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Sampai kapan? Sampai zawal, ya, sampai zuhur. Paham ya? Kalau sudah zawal zuhur, hilang waktunya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi seumpama enten tiyang kati sholat Idul Fitri Idul Adha jam 10 sah, jam 11 sah. Yang penting sebelum sebelum waktu zuhur. Bagaimana caranya di dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Takbir di dalam rakaat pertama 7 takbir yakinan, secara yakin. Bukan termasuk takbiratul ihram. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram 7 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yakinan, secara yakin. Kalau ada orang bingung, iki saiki aku takbir 7 atau 6 ya, ngambil yang sedikit yaitu 6 ditambah 1. Nggih,
Kapan tempatnya takbir? Tempatnya takbir itu di dalam rakaat pertama setelah takbiratul ihram. Rakaat kedua khamsa takbirat. Kalau rakaat kedua 5 takbir. Selain takbir berdiri. Mari sujud. Allahu Akbar. Mulai sekarang takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar 5 kali. Baca apa antara takbir? Sunnah untuk membaca al-baqiyatus salihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Dan sunnah setiap setelah takbir tangannya diletakkan di bawah dada, di atas pusar. Ini paham nggih? Sunnah kayak biasanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian membaca Fatihah. Setelah membaca Fatihah, sunnah juga untuk membaca surat setelah Fatihah. Nggih. Setelah itu 2 rakaat. Sunnah untuk dikeraskan. Paham nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Imam, makmum, munfarid. Jadi sunnah di dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha dikeraskan bagi imam. Makmumnya juga, maksudnya sampai dengar sendirinya. Dan juga munfarid, orang yang sholat sendirian takbirnya itu dikeraskan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun sholat ijenan, takbirnya dikeraskan. Setelah sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sunnah untuk khutbah. Nggih. Khutbah dengan 2 khutbah seperti khutbahnya Jumat, di dalam rukun dan sunan, bukan di dalam syarat. Rukunnya bodoh. Ada alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, baca Al-Quran. Khutbah pertama. Khutbah kedua, alhamdulillah, sholawat, wasiat bitakwa, doa untuk kaum mukminin dan mukminat. Biasanya sunnah juga ditambah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paham ya? Jadi itu sama rukunnya di dalam khutbah. Ayajlisa qablahuma, sunnah untuk duduk sebelum khutbah. Jadi sebelum khutbah itu sunnah duduk langsung. Sunnah duduk khafifah, yang sedikit. Nggih, biqadri julusihi, dengan ukuran seseorang yang biasa di dalam Jumat. Jadi sunnah untuk juga duduk sebelum khutbah. Oke. Sunnah juga dibuka di dalam khutbah pertama dengan takbir 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali. Yang nomor 2, khutbah yang kedua 7 kali. Ini sunnahnya khutbah. Wajib rukun itu. Jadi seumpama khutbah riyo singkat. Seumpama niki, saya serba singkat kabeh iki. Seumpama khutbah riyo singkat. Ya napa? Ya dipek rukun itu mboten napa-napa. Tapi kalau ndak singkat, Beb, eman kadang-kadang riyo niku rame. Ada diisi sedikit khutbah. Apa disebutkan sini? Ayat fihi ma yaliqu bil hal. Sepatutnya khotib itu membawakan isi khutbah yang mencocoki keadaan. Apa yang mencocoki keadaan? Li ahkami zakatil fitri. Contoh, hukum mengeluarkan zakat fitrah. Wedi ana wong poso
gak ngelakoni zakat fitrah, masih tergantung pahala puasanya. Atau kalau Idul Adha bahas tentang kurban, jadi sing apik khutbah niku membahas keadaan yang terjadi, paham nggih? Tapi keadaan yang terjadi yang membuat dekat dengan Allah, bukan membahas keadaan yang terjadi hanya gosip belaka, membahas gosip tok apa yang rame, bukan, tapi membahas yang terjadi yang membuat dekat dengan Allah. Khutbah bahas ekonomi, keadaan ini, waduh, gak tambah garai cedanang Gusti Allah, cuma bahas bahasan terkini. Kalau khutbah itu yang bagus adalah khutbah yang membawa takut kepada Allah. Karena yang namanya khutbah itu, ceramahnya itu kan isinya juga termasuk ngajak takwa. Sing jenenge mengajak takwa itu termasuk rukunnya khutbah Jumat. Le ono wong khutbah Jumat atau khutbah Idul Fitri, Idul Adha tidak ada wasiat dengan takwa, batal hukum khutbah. Wasiat dengan takwa itu bisa usikum wasafsiya bitaqwallah, bisa menganjurkan banyaklah taat kepada Allah, jauhilah maksiat kepada Allah. Itu yang artinya di dalam wasiat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khutbah riyo bahas apa? Bahas sing jenenge riyo niki duduk kanggo wong sing gawe kelambi anyar tok, tapi riyo niki kanggo wong sing nerusno taati. Lek bulan Ramadan gak kaget lek wong seneng baca Quran, nggih napa boten? Lek bulan Ramadan gak kaget lek ana wong sering nang masjid i'tikaf. Sing rada heran niki lek mantun riyaya sik tetep istiqomah baca Quran niki heran. Sing luwih heran maning niki Ramadan gak ngaji Quran niki luwih heran maning niki. Nggih. Jadi yang namanya membaca Al-Quran bukan saja untuk bulan Ramadan terus, sehingga isinya khutbah membuat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam Idul Fitri dan Idul Adha ada sunnah-sunnah yang disunnahkan sebelum sholat. Disunnahkan untuk sholat itu agak diakhirkan terbitnya matahari dengan ukuran anak panah. Walaupun begitu terbit langsung sholat sah, tapi dengan ukuran anak panah diakhirkan sedikit, itu lebih sah. Kalau Idul Fitri, menurut syariat ini, sunnah lebih diakhirkan dikit, supaya nututi orang yang belum mengeluarkan zakat fitrah. Sholat Idul Fitrinya diakhirkan dikit, supaya orang yang belum mengeluarkan zakat fitrah itu nututi. Kenapa? Karena waktu terakhir untuk mengeluarkan zakat fitrah yaitu sebelum sholat. Jam 5 mau mengeluarkan zakat fitrah, masuk waktunya. Lek mari sholat ya nopo? Makruh. Kalau sudah selesai hari Idul Fitri, haram hukumnya, tapi tetap wajib mengeluarkan fitrahnya. Duduk berarti lewis entek riyoyoi gak wajib, tidak, tetap wajib punya utang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sunnah di dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha dikerjakan di masjid kalau cukup masjidnya. Lek gak cukup bisa sampai luar masjid. Kalau ada orang perempuan haid, boleh apa tidak sholat? Ya tidak boleh, tapi boleh untuk mendengarkan khutbah di luar masjid. Ana wong wedok
Kati berangkat sholat id datang bulan. Ya bagaimana gak melok sholat, mendengarkan tapi di luar masjid, tidak boleh di dalam masjid. Tapi dieling-eling, wong wedok sholat Idul Fitri itu tidak segampang orang laki. Kalau orang laki mau berangkat, wong lanang tua, wong lanang enom sunnah berangkat Idul Fitri, Idul Adha. Kalau perempuan yang masih muda, pemudi, kalau berangkat sholat Idul Fitri tambah membuat fitnah. Artinya apa? Gara-gara berangkat sholat Idul Fitri pakaiani membuat ngeliri wong lanang. Wangi-wangiannya sampai membuat syahwatnya orang laki yang bukan mahramnya tambah jadi haram. Sampai neling-eling mosok beb sing temen sampean. Lho temen iki. Sakjane Pak, sing jenenge hukum niku dawuhe Kanjeng Nabi, kata tiyang niki heran karo hukum dengan dua keadaan. Pertama, heran ketika mulanya hukum zaman di Kanjeng Nabi. Haram minum khamr. Biyen gak haram, akeh sing kaget. Dan akan kembali dianggap heran dan asing hukum agama kapan? Akhir zaman seperti ini. Wong Islami dhewe heran karo hukum Islam haram. Untuk perempuan sholat Idul Fitri, Idul Adha atau tadarus atau kati i'tikaf, kalau tambah membuat fitnah, dandani ayu-ayuan kati berangkat sholat id, gawe pakaian sing nyapret, akhire wong lanang delok melakuni nang masjid niki dudu atuk pahala, tambah atuk haram, tambah dosa. Mulene tambah dosa. Sing enak nopo beb, sing enak lek garai fitnah luwe apik di omah. Gatuk dosa. Lho, kate salat, boleh salat di rumah. Lho beb, gak ngerti carane, belajar. Kate khutbah, ndak pakai khutbah ndak apa-apa. Bukan syaratnya sunnah khutbah. Lek ana wong salat Idul Fitri gak ate khutbah, salate sah. Siji karo salat Jumat. Kalau sholat Jumat tanpa dua khutbah gak sah sholat Jumati. Tapi